Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai untuk harinya hari Jumat sampai batas waktu hari Selasa. Katakanlah 5 hari ke depan, kalau tanggalnya tanggal 9 sampai tanggal 13 ya. Tentunya masih di bulan Februari tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan mendeteksi seputar tanggal lahir. Sekali lagi saya akan mendeteksi ataupun menerawangkan seputar tanggal lahir. Nah, di antara tanggal lahir nanti tanggal lahir berapakah yang akan diuntungkan untuk dapat pencairan dana tak terduga ataupun bisa dikatakan pencairan dana secara dadakan ya. Perlu saya jelaskan sedikit ya, yang dimaksud pencairan dana secara tak terduga ataupun secara dadakan itu bisa saja ya. Satu, mungkin pernah ada orang yang pinjam uang ataupun menghutang uang sama kalian, itu terus lama ndak dibayar kalian itu. Nah, tiba-tiba orang ini ujuk-ujuk nantinya mau membayar uang sama kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi masalah piutang insya Allah kalian akan diuntungkan di sini. Kira-kira seperti itu. Itu poin pertama. Poin kedua, bisa saja mungkin ketika kalian mempunyai usaha jualan ataupun mau menjual sesuatu yang mungkin kurang laku keras ya, dalam arti lakunya itu kurang bisa cepat ya, apalagi lama tidak laku-laku, insya Allah di 5 hari ke depan itu juga akan bisa laku ya. Ketika kalian jualan sulit laku, entah itu masalah tanah atau rumah dan lain-lain, bisa saja itu akan cepat laku. Dan ketika kalian jualan mungkin usaha sendiri, itu insya Allah akan bisa juga cepat laku. Dan apa ya istilahnya, itu mungkin akan banyak pesanan ya, istilahnya itu kan pencairan dana itu secara luas. Nah, kira-kira seperti itu, dan intinya kalian akan diuntungkan ya. Semoga bisa dipahami sobat ya, seperti itulah ya. Oke, nanti seperti apakah? Ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Nah, di poin berikutnya sering saya mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang ya, juga bersifat general reading. Artinya apa? Artinya energi tarikannya itu luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tarik kali ini tanggal lahir kalian, bukan yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Nah, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih. Karena ini kan general, saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ataupun lebih akurat, lebih tepat, ya silakan konsul secara pribadi dengan saya sobat ya. Nanti saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga buat kalian yang konsul secara pribadi ataupun secara privat, itu akan mendapatkan jawaban yang pasti, yang tepat, dan lebih akurat, bisa mengena. Nanti ketika ada kesulitan, saya akan memberikan suatu sarana-sarana, solusi-solusi. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya. Di sini sudah saya siapkan berapa ini? 8 ya. Ada 8 kartu positif ya. Nanti nggak tahu, yang jelas yang saya tarik nanti 8 tanggal lahir ya. Kira-kira di dalam tanggal lahir itu manakah tanggal lahir yang menepati di 8 kartu positif ini. Kira-kira seperti itu sobat ya. Nanti akan saya terawangkan ya, dan saya tidak mengambil tidak mengambil kartu tanggal ataupun bisa dikatakan nomor ya, tidak. Nanti akan saya sistem terawang aja ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, langsung saja saya akan tarik energi kalian dulu, semoga akan bisa selaras dengan kalian.
Oke ya, alhamdulillah saya sudah menarik energi kalian semua yang sudah menonton, yang sudah bergabung ya. Silakan berdoa, semoga ini akan menjadi clue kalian dan semoga ini akan menjadi tanggal lahir milik kalian yang akan diuntungkan secara terawangan sobat ya. Saya akan mencoba itu ya. Oke ya, ini di kartu pertama ataupun clue yang pertama. Nggak tahu ini tanggal lahirnya berapa karena belum saya terawangkan dan orangnya siapa kita juga sama-sama belum tahu ya. Yang jelas di sini clue-nya muncul petunjuk the star. Itu ada seorang sedang menuangkan air ke dalam sungai lah ya. Sama atasnya seperti ada bintang yang cukup besar itu ya. Kalau saya tangkap ya orang ini ataupun tanggal lahir ini nantinya bisa dikatakan apa ya? Ada suatu keinginan di sini. Sekali lagi nggak tahu ini orangnya siapa, tanggal lahirnya berapa ya. Yang jelas orang ini adanya suatu keinginan akan pencapaian sesuatu hal, terutama di sini pencapaian suatu finansial ya, agar bisa stabil. Karena saya menangkap di sini memang secara apa ya, secara kehidupan ya, mungkin dulu ataupun sampai sekarang ini kelihatannya belum bisa stabil gitu loh, masih banyak keterpurukannya daripada keberuntungannya. Nah, makanya orang ini selalu adanya suatu tindakan, selalu adanya usaha, dan dia ada suatu keyakinan sobat. Ya, sekali lagi dia adanya suatu keyakinan dan adanya suatu kepercayaan diri bahwa apa yang sudah dia kerjakan suatu saat pasti akan menuai hasil. Dalam arti pasti akan mendapatkan sebuah apa ya, secara finansial ataupun sebuah keuangan itu akan bisa stabil. Jadi apa yang diinginkan insya Allah akan bisa tercapai karena The Star melambangkan adanya suatu harapan yang kuat, adanya suatu keyakinan yang kuat, dan itu insya Allah tak terbantahkan kalian akan dihantam sebuah pencairan dana secara tak terduga seperti yang sudah saya temakan. Entah pernah uang kalian dipinjam susah kembali ataupun orangnya lama tidak mengembalikan, bisa saja di dalam 5 hari ke depan dia mau mengembalikan. Nah sama ketika mungkin kalian kerja sendiri ataupun bisnis apapun, jualan apapun ya, ataupun kalian sedang menjual apa yang sulit laku, intinya yang sulit laku, kurang adanya suatu apa, suatu laku keras di sini. Insya Allah di sini akan terjadi sesuatu yang baik. Kalian bisa laku, yang lama nggak laku-laku bisa laku, yang mungkin jualan akan bisa laris. Karena di sini akan ada suatu pencairan dana tak terduga. Artinya ada suatu pencapaian yang dimana yang dulu ataupun kemarin belum bisa dia dapatkan, insya Allah di 5 hari ke depan, entah Jumatnya, entah Sabtu, entah Minggu, entah Senin, entah Selasa, ini akan di dalam hari-hari tersebut akan ada suatu keberuntungan yang akan menghantam orang ini ataupun tanggal lahir ini ya. Kalau secara tanggal lahir ya, saya tadi menangkap ya, di sini jelas insya Allah ini ya, keakuratannya bisa dibilang katakanlah 99,5% akan akurat, tak terbantahkan. Ini yang mempunyai tanggal lahir tanggal 30 ya, sekali lagi ini yang mempunyai tanggal lahir tanggal 30. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti saya lebih jelaskan. Tolong diingat-ingat sendiri sobat ya tanggal lahirnya. Kita lanjut untuk clue yang kedua. Di sini muncul petunjuk 9 koin ya, ada wanita dikelilingi 9 koin itu ya, sama satu burung hinggap di tangan ya. Ini kalau saya tangkap ya energi orang ini ya, ataupun tanggal lahir ini nantinya bisa dibilang, kalau saya tangkap ya di sini kelihatannya apa ya, adanya suatu perjuangan di sini. Nah, gitu loh. Mungkin dulu ataupun kemarin dia belum sempat merasakan hasilnya, dalam arti ya ibaratnya dia sudah menanam bersusah payah ya, bekerja semaksimal mungkin, usaha perjuangannya itu keras, tapi belum menemukan hasil. Bagi dia itu serasa biasa di sini. Karena orang ini ataupun tanggal lahir ini memahami gitu loh. Ketika seseorang itu ada niat yang baik, apalagi mau berusaha ketika terdesak atau terhimpit suatu masalah, terutama keuangan, dia yakin bahwa suatu saat pasti akan memanen. Nah, gitu loh. Jadi bisa dibilang orang ini adanya suatu apa ya? Adanya suatu usaha yang cukup keras di sini, tanpa tanpa dia adanya suatu apa ya istilahnya itu, kendor lah, pantang menyerah di sini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ini jelas di 5 hari ke depan dia bakal menuai hasilnya. Ya sama, entah Jumat, entah Sabtu, entah Minggu, entah Senin, entah Selasa. Di dalam hari-hari tersebut bisa saja orang ini akan bisa merasakan apa yang dimaksud menuai, ya, apa yang dimaksud istilahnya itu memanen
hasil dia bekerja keras, mungkin kemarin atau dulu, ini sudah waktunya dia merasakan hasil panennya. Di sini kelihatannya akan ada sebuah kesuburan di mana apa yang dia inginkan, yang selama ini sulit tercapai, terutama masalah keuangan, akan dia bisa capai di sini. Ini keberuntungan yang luar biasa di sini. Ada kebanggaan tersendiri, dan saya menangkap di sini kelihatannya banyak juga nantinya ini di pihak dari keluarga ini yang datang sama dia gitu loh. Ya katakanlah mungkin orang ini sudah mempunyai keuangan, ini nanti bakal banyak ini keluarga yang mendatangi dia. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ungkapan rasa senang, ungkapan rasa keberhasilan ini cukup menyenangkan, cukup membahagiakan kalau saya rasakannya. Untuk masalah tanggalnya ya, di sini setelah saya terangkan tadi ya, ini jelas ya. Ini muncul tanggal 8. Ya sekali lagi, orang ini mempunyai tanggal lahir tanggal 8. Ya sama. Mungkin yang pernah punya utang sama orang ini sulit enggak bayar-bayar sama kalian, ataupun yang jualan apapun itu ya, usaha apapun itu akan bisa laku keras ketika kalian menjual kemarin entah rumah, entah tanah dan lain sebagainya, itu sulit laku. Insya Allah di sini akan ada suatu pencairan dana tak terduga ataupun dana dadakan ya, tanpa kalian sadari di sini. Ini mantap ya. Sekali lagi untuk tanggalnya tadi tanggal 8 ya. Ingat-ingat sendiri sobat ya. Oke, di clue ketiga di sini muncul petunjuk The Magician ya. Ini kalau saya tangkap ya, orang ini bisa dikatakan apa ya? Ada residual energi. Ya, jelas saya mengatakan di sini ada residual energi, di mana kita tinggal lihat saja nanti di 5 hari ke depan ya, di mana apakah energi positifnya itu dia lebih besar ataukah energi positif yang lebih besar. Karena kalau saya menangkap di sini apa ya, terkadang masalah keuangannya ataupun masalah finansial lah, di sini terlihat memang tidak seimbang sobat gitu loh. Bisa dikatakan ada sedikit jomplang lah gitu loh. Terkadang dia meningkat ya. Dalam arti meningkat itu masalah keuangan itu terkadang tercukupi gitu loh, tidak kekurangan. Nah, di sisi lain terkadang dia langsung turun. Nah, gitu loh. Bahkan apa ya, bisa dikatakan bahkan kekurangan ya, bahkan sampai utang ke sana ke sini. Kira-kira seperti itu. Karena di sini jelas adanya suatu kalian dipermainkan di sini oleh pihak ketiga yang menembakkan unsur energi black magic. Sebetulnya orang ini bagus kok ya dalam hal ekonomi itu, saya rasakan energinya ya, jika dikatakan alami di sini stabil kok gitu loh, stabil imbang gitu loh. Jadi tidak terlalu berat sebelah atau tidak terlalu jomplangnya itu tidak terlalu signifikan gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya di sini jelas di dalam diri orang ini ataupun di dalam diri yang mempunyai tanggal lahir ini adanya suatu unsur magic ya di dalam diri kalian. Nah, kenapa saya mengatakan ada suatu unsur magic? Yang namanya unsur magic itu biasanya kan seakan-akan kita itu mengalami perubahan sobat gitu loh. Entah itu perubahan yang tiba-tiba mendadak baik, ataupun entah itu yang nantinya mengalami perubahan yang tiba-tiba mendadak buruk. Nah, artinya magic itu kan pengendalian gitu loh. Bisa saja secara cepat, bisa saja secara lambat. Yang jelas di sini kalian adanya suatu tembakan black magic, adanya suatu magic. Nah, tinggal kalian sendiri nanti ketika mungkin tanggal lahir kalian keluar, ya tinggal merasakan apakah di antara Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sampai Selasa itu kalian ada suatu keberuntungan, ada suatu pencairan-pencairan dana tetap sama. Mungkin kalian pernah meminjamkan uang sama orang lain dan orang itu susah untuk mengembalikan, bahkan lama. Itu nanti tiba-tiba dia mengembalikan sama kalian. Sama mungkin kalian jualan apa ya, terus kalian mau menjual itu yang tidak laku-laku, ini akan ada suatu pencairan dana. Nah, kira-kira seperti itu. Karena di sini saya menangkap insya Allah ya akan ada suatu perubahan yang sangat cepat gitu loh. Insya Allah tak terbantahkan juga ya, sama kira-kira nanti 99,5% tak terbantahkan ini akan dihantam sebuah pencairan dana dadakan ataupun tak terduga. Cuman sekali lagi ya, sedikit ada sendatannya di orang ini ataupun di tanggal lahir ini, yaitu unsur magic ya. Semoga saja mungkin ya ketika tanggal lahir kalian itu mungkin bisa dikatakan keluar dan kalian sudah pernah mungkin penetralan secara sendiri ya, ataukah dibantu orang lain atau pernah dibantu sama saya ya, itu insya Allah akan ada sesuatu tambahan power energi di situ. Jadi power positif, energi positif lebih besar insya Allah ya, seperti yang saya katakan tadi tak terbantahkan kalian akan
dihantam sebuah pencairan dana seperti yang sudah saya jelaskan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Untuk tanggal lahirnya di sini jelas, tadi saya menangkap di sini saya melihat tanggal lahir yang akan diuntungkan tanggal 10. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Jelas di sini ada kode ataupun secara penerawangan tanggal 10, tanggal lahirnya 10, ini kalian akan diuntungkan di sini. Seperti itu ya. Cuman ya memang ada suatu magic itu aja. Akan ada sebuah perubahan cepat ya di sini ya. Oke, lanjut ya di clue yang keempat. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari orang ini, nggak tahu ini orangnya siapa, namanya siapa, tanggal lahirnya tanggal berapa, kita juga sama-sama nggak tahu. Yang jelas di sini orang ini insya Allah akan adanya suatu bantuan-bantuan dari semesta, begitu loh. Mungkin secara perjuangan, secara usaha, secara doa-doa, mungkin secara ikhtiar-ikhtiar, mungkin insya Allah di sini akan terjawab sudah, akan tergantikan. Maka semesta insya Allah akan mengabulkan doanya apa yang menjadi kesulitan, khususnya di seputar finansial ataupun khususnya di seputar keuangan. Nah, jadi bisa dikatakan usaha yang selama ini dia jalankan ya, entah berupa doa, entah itu berupa perjuangan dalam hidup, entah itu ikhtiar-ikhtiar yang selama ini mungkin dulu ataupun kemarin belum pernah terkabulkan, belum terasa hasilnya, insya Allah di 5 hari ke depan akan ada sebuah bisa dikatakan ada sebuah keberkahan lah dari usaha kalian. Nah, bisa Jumatnya, bisa Sabtu, bisa Minggu, bisa Senin, bisa Selasa. Di antara hari-hari tersebut, insya Allah di situ akan ada suatu hantaman rezeki tak terduga ataupun secara dadakan. Tetap sama intinya ya. Entah kalian yang mungkin orang itu punya hutang sama kalian susah nggak mengembalikan ataupun ditagih itu sulit, insya Allah orang ini akan membayar sama kalian. Nah, sama ketika mungkin kalian jualan kerja sendiri, wirausaha sendiri ya, itu akan laris. Ketika kalian menjual entah laku-laku sesuatu lah, entah itu rumah, entah tanah, entah motor, entah mobil, pokoknya lain-lain. Insya Allah juga akan ada suatu laku di situ. Makanya di sini targetnya ada suatu rezeki dadakan, ada suatu rezeki tak terduga, insya Allah juga tak terbantahkan, kalian terbantukan oleh semesta. Tapi ingat ya, di sini memang yang lebih kuat energinya itu mengatakan yang pernah adanya suatu usaha di sini ya, baik secara duniawi ya, dalam arti kita kerja ya dalam kehidupan ini, dan adanya suatu ikhtiar-ikhtiar gitu loh secara ukhrawi. Jadi ada suatu energi khusus secara spiritual di sini, itu akan lebih bisa mengena di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau saya tangkap tadi masalah tanggal di sini, selamat ya kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 11, itu akan benar-benar menguntungkan kalian. Kalian akan adanya suatu hantaman pencairan dana seperti yang sudah saya jelaskan. Seperti itu ya. Oke, ya mantap ya. Ada bantuan dari semesta ini, sudah menyodorkan kan? Ini kan sudah menyodorkan. Nah, tinggal kalian mengambilnya saja. Nah, seperti itu ya. Mantap. Kita lihat untuk clue yang kelima. Di sini muncul petunjuk Wheel of Fortune, ya perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Kalau saya tangkap ya, energi dari orang ini, nggak tahu ini orangnya siapa, namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, kita juga sama-sama belum tahu ya. Ini yang jelas ya, di dalam suatu kehidupan orang ini, mungkin dulu ataupun kemarin ya, ini sering melakukan sebuah aktivitas di mana itu bersosialisasi, adanya suatu unsur-unsur kebaikan ya. Di samping dia bekerja untuk dirinya sendiri, plus dia itu orangnya itu serasa mempunyai simpatik lah sama orang lain. Jadi tidak tegaan di sini. Ketika ada orang kesulitan, katakanlah ada mungkin orang yang meminta-minta, fakir miskin ataupun apapun itu, dia selalu memberi. Nah, karena tipikalnya dia tidak tegaan, maka tidak menutup kemungkinan ya bisa saja itu akan menjadi catatan sebuah amal kebaikan. Dan disinilah semesta juga membantu ya, katakanlah Dewi Fortuna akan mendekati sama orang ini ataupun yang mempunyai tanggal lahir ini nantinya. Karena apa? Karena jelas ya, sebuah amal kita entah baik entah buruk itu kan ada suatu catatan tersendiri. Nah, orang ini tergolong insya Allah akan ada suatu hukum karma ya, yang itu akan baik sama dia, dan masalah hukum karma itu akan menjadikan sebuah kepositifan di sini.
Jadi bisa dikatakan kesulitan dia, terutama masalah finansial, masalah ekonomi, masalah keuangan, ini akan terbalaskan, akan tergantikan. Kita yakin semesta ataupun dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa itu tidak akan pernah tidur dan tahu mana orang-orang yang baik, mana orang-orang yang perlu dikasih keberkahan sesuai dengan kebaikannya dia masing-masing. Kan seperti itu ya. Kalau masalah tanggal di sini, saya tadi menangkap adanya suatu petunjuk, yaitu kalian yang akan diuntungkan. Selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 24. Ya, sekali lagi tanggal lahirnya tanggal 24. Mantap ya. Akan ada suatu perputaran, mungkin kalian dulu ataupun kemarin sempat berada di bawah, sempat terpuruk karena kalian menanamkan sebuah kebaikan terus-menerus. Di sini bisa saja di hari Jumatnya, Sabtu atau Minggu atau Senin atau Selasa, kelihatannya kalian akan terangkat, posisi kalian di atas dan adanya suatu pencairan dana sama ya. Entah mungkin kalian pernah meminjami uang, orang itu utang sama kalian susah nggak bayar-bayar sampai berbulan-bulan, bahkan tiba-tiba insya Allah dia akan membayar sama kalian. Sama ketika kalian jualan apapun itu ya, sama intinya akan ada suatu laris lancar ya. Ketika kalian menjual sesuatu mungkin sudah lama sekali tidak laku-laku, mungkin mengenai harga lah kurang cocok dan ini dan itu, insya Allah di sini akan ada sebuah apa ya, sebuah pintu-pintu itu terbuka. Jadi kalian akan dihantam. Jadi yang kalian tidak mungkin percaya ataupun yang bisa dikatakan secara dadakan kalian sendiri tidak menyangka, itu bisa terjadi sobat. Karena memang jelas di sini ada suatu peran dari semesta. Kalau semesta yang mengatakan ya manusia bisa apa? Nah, semua yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Semua yang mustahil akan jadi tidak mustahil lagi. Kan seperti itu ya. Mantap untuk tanggal 24. Kita lanjut untuk clue yang ke-6 ya. Wih, saya sudah bisa menangkap ya. Di sini muncul petunjuk the lover ya, seperti ada sepasang kekasih, belakangnya ada malaikat ya. Nah, atau orangnya siapa, namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, kita masih belum tahu ya. Yang jelas di sini bisa dikatakan apa ya? Adanya suatu pencapaian yang akan dia dapatkan di sini. Gitu loh. Karena hampir sama ya sama di Wheel of Fortune ya. Dia selalu adanya suatu kebaikan-kebaikan dan dia selalu mengerti akan keadaan orang lain gitu loh. Jadi bisa dikatakan daripada dia mementingkan diri sendiri loh ya. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini cukup baik sih ya. Meskipun apa ya? Meskipun terkadang itu ada sebuah penilaian, ada positif, ada negatif. Maksud saya begini, kita boleh baik sama orang lain ya. Kita membantu sekuat kita sama orang lain juga, tetapi apa? Tetapi kita juga harus memperhatikan diri kita sendiri juga. Nah, kan seperti itu. Makanya saya tadi mengatakan setiap kebaikan seseorang ataupun seseorang itu pasti ada positif dan negatifnya. Nah, kepositifannya apa? Dia selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Itu menjadi tolak ukur yang sangat bagus, yang sangat positif. Cuman terkadang dirinya itu apa ya? Kalau saya mengatakan maaf, kalau saya mengatakan sih di sini tidak masalah saya susah, yang penting orang lain ataupun keluarga saya itu senang di sini. Nah, itulah yang sedikit apa ya, membuat kenegatifan. Cuman kan kalau kita mengatakan apakah perbuatan seperti itu banyak positifnya atau banyak negatifnya, ya itu kan itu kan tergantung kehendak dirinya masing-masing ya. Kita tidak bisa menjustis ya. Kalau saya mengatakan oke lah, perbuatan orang ini sama mendahulukan orang lain itu cukup baik, cukup positif, tapi dirinya sendiri terkadang merasakan kesedihan, merasakan kekecewaan, merasakan keterpurukan, itu tidak segera dibenahi. Nah, itu kan bisa saja menjadikan suatu penilaian yang negatif. Itu bagi saya. Cuman ya itu tadi loh, kita itu apa ya, tidak bisa menjustis lah, katakanlah seperti itu. Bagi dia mungkin bagus, bagi dia mungkin ikhlas. Ya itu kan nanti urusan sama Sang Maha Kuasa. Nah, itulah yang saya maksud. Jadi orang ini jelas dengan demikian akan terbantukan ya, mungkin akan ada suatu apa ya, malaikat-malaikat kebaikan juga di sini yang akan memantau dia, yang akan membantu dia di dalam hal di dalam dia menanamkan kebaikan, terus dia mendapatkan kesulitan, di situ pasti ada jalan. Insya Allah di 5 hari ke depan saya menangkap orang ini bisa dikatakan akan ada sebuah bantuan-bantuan dari malaikat kebaikan di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Tetap sama, ketika mungkin sulit mendapatkan uang ataupun dia pernah meminjamkan uang, ada orang yang hutang tapi sulit ya, istilahnya angel temen buat
istilahnya ditagih itu bulat dan sebagainya, ya alasan keluar, alasan menghilang, ini insya Allah akan orang itu akan tiba-tiba membayar dengan sendirinya. Nah, karena kalian terpantaukan oleh malaikat-malaikat kebaikan di sini sobat. Nah, seperti itu ya. Jadi yang jelas di sini tetap sama, mungkin ketika kalian jualan atau usaha sendiri ini akan laku pesat dan itu akan mendatangkan sebuah pencairan dana secara dadakan ya, secara tak terduga. Atau mungkin kalian yang menjual sesuatu sulit laku ya, tetap sama intinya ya, entah rumah, entah tanah, entah motor, entah mobil, entah lain-lain yang sekiranya sulit gitu loh. Ini insya Allah akan laku di sini. Akan ada proses di mana akan ada suatu kabar dan itu akan bisa terjadi hal-hal kebaikan sama kalian, tidak menutup kemungkinan. Kalau secara tanggal lahir di sini jelas ya. Saya tadi menangkap ini insya Allah ini akan tak terbantahkan ya. Kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 14 di sini sobat. Sekali lagi tanggal 14 ya. Mantap ya. Lover, adanya suatu ikatan batin, ikatan hati. Mungkin secara ikatan hati ataupun ikatan batin kalian sama alam itu sudah menyatu di sini. Karena unsur kebaikan kebaikan-kebaikan yang pernah kalian tanamkan antar sesama di sini. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk clue yang keberapa ini? 67 ya. Ini yang ketujuh. Oke, saya bisa menangkap. Di sini muncul Three of Cup ya sobat ya. Itu ada 3 orang masing-masing membawa 1 cup. Kalau saya menangkap di sini jelas ya, nggak tahu ini orangnya siapa, namanya siapa, tanggal lahirnya berapa kita juga belum tahu ya. Yang jelas di sini akan ada suatu kebahagiaan, akan ada suatu kesenangan-kesenangan ya. Mungkin yang selama ini dia tunggu-tunggu, mungkin dulu ataupun kemarin belum ada suatu keuangan yang masuk, mungkin dia sudah dijanjikan keuangan, tapi kok sulit masuk, ya banyak hambatan, mungkin terpending, ya mungkin terulur-ulur waktunya. Insya Allah di 5 hari ke depan dia akan mendapatkan sesuatu apa yang sudah dijanjikan seseorang di sini. Terutama kalau saya menangkap di sini adanya suatu reaksi seperti perkumpulan-perkumpulan ya, hampir sama di sini ya. Komunitas ataupun pernah ikut seminar apapun ya, ataupun arisan ataupun apa di sini. Maka orang ini akan mendapatkan sebuah keberuntungan yang sangat luar biasa sehingga mungkin dia mengekspresikannya itu dengan teman ataupun dengan keluarga ataupun sama sahabat terdekat dia. Dia mengekspresikan itu dengan apa ya? Dengan suatu yang mungkin orang ini akan mengajak makan-makan atau minum-minum. Nah, seperti itu ya. Ini bagus ya adanya suatu rasa keceriaan. Ini kan seperti melambangkan sebuah kesenangan dalam suatu pesta di sini. Nah, seperti yang saya katakan, jadi ungkapan kebahagiaan, ungkapan keberhasilan dia karena mungkin ada keuangan yang datang sama dia, pencarian dana, dia mengekspresikan mungkin orang terdekatnya ataupun sekali lagi orang terdekatnya ataupun keluarganya ataupun sahabat dekatnya ini mungkin akan diajak ya rekreasi katakanlah seperti itu ya, mungkin makan-makan ataupun minum-minum di sini ya. Kira-kira seperti itu. Seperti itu. Ini bagus ya. Pencapaian luar biasa yang selama dia nanti akhirnya meledak juga, akhirnya datang juga. Kalau secara tanggal lahir di sini saya menangkap di sini selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 29, insya Allah ini tak akan terbantahkan. Kalian akan mendapatkan sebuah pencairan dana seperti yang sudah saya jelaskan. Ya. Mantap ya tanggal 29. Kita lihat clue yang terakhir, clue yang ke-8. Di sini muncul petunjuk strength sobat ya. Ada wanita menaklukkan singanya di sini. Ya. Di sini jelas ya, bisa dikatakan tidak tahu ini siapa orangnya, namanya siapa, tanggalnya berapa. Nah, ini yang jelas secara tarikan energi, secara penerawangan saya tadi menangkap orang ini kelihatannya kalian baru mengalami sebuah peristiwa di sini ya Pak, gitu. Yang mungkin merasa keterpurukan ya. Karena yang kita bicarakan kan seputar kerezekian di sini. Gitu. Secara luas kan, secara umum. Orang ini jelas apa ya, barusan mengalami sebuah peristiwa di sini. Sangat-sangat kesulitan, sangat-sangat terpuruk, seakan-akan sudah tidak ada jalan di sini. Gitu loh. Mungkin ketika dia terdesak, dia mungkin sambat hutang sama keluarga ataupun orang lain ataupun orang yang dia kenal ataupun orang terdekat, selalu adanya penolakan. Di saat dia terpuruk, di saat dia terdesak, selalu ada penolakan. Mungkin ketika dia ada jaminan pun ya, mungkin ya katakanlah
suatu jaminan itu dijaminkan di koperasi ataupun di bank, selalu mendapatkan sebuah kegagalan, gitu. Selalu mendapatkan sebuah tolakan. Ketika dia terpuruk, nah makanya saya mengatakan ini energinya cukup berat ya, energinya ya bisa dikatakan apa ya, ikut prihatin ya dalam hal ini ya. Karena apa? Karena setiap kali dia terdesak terhimpit, ya itu tadi masalah hutang selalu apa ya, selalu gagal. Ketika ada jaminan pun dia mengajukan ke koperasi ataupun ke banknya, itu selalu ada suatu tolakan, gitu loh. Ketika dia saat terpuruk, nah itu kan namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Nah makanya ada suatu keprihatinan yang besar ya saya sama orang ini. Tetapi apa ya? Tetapi bagi dia selalu ikhlas gitu loh. Dia selalu ikhlas, dia selalu pasrah, dia selalu adanya mempertahankan hidup, berjuang dan selalu adanya suatu ikhtiar-ikhtiar di sini. Nah, untuk memperjuangkan bagaimana caranya agar bisa stabil. Kalau saya menangkap di sini luar biasa ya. Mungkin secara doa ya, secara pembukaan aura, dia menjalankan itu semua di sini. Nah, bisa saja ini makanya saya barusan tadi mengatakan bisa saja ini doa-doa dia memahami untuk bisa membuka secara aura ya. Atau juga di sini bisa saja adanya suatu ikhtiar ya, mungkin sama orang lain ataupun pernah sama saya. Itu insya Allah akan ada suatu tambahan power. Nah, makanya di sini akhirnya apa? Akhirnya dia bisa menundukkan, akhirnya dia bisa menaklukkan apa yang menjadi hal-hal yang menakutkan. Maksud saya suatu hal keterpurukan ya, keminusan ya, terus banyaknya suatu liku-liku itu dia bisa tundukkan itu semua, gitu loh. Dia bisa melawan itu semua. Insya Allah di 5 hari ke depan bisa saja Jumat, bisa Sabtu, bisa Minggu, bisa Senin, bisa Selasa. Yang jelas di hari-hari yang salah satunya sudah saya sebutkan, insya Allah di situ akan ada suatu keberkahan, akan ada suatu hasil yang akan dia capai. Entah dari mana datangnya rezeki, ya bisa saja dia tadi saya mengatakan bisa saja yang awalnya ada suatu penolakan tiba-tiba ada suatu kabar bahwa bisa dicairkan. Nah kira-kira kan seperti itu ya. Bisa saja ketika dia mau menjual apa yang sulit laku bisa saja ada suatu kabar. Nah kan seperti itu. Akhirnya mungkin ada suatu negosiasi dan kalian sepakat harga dan itu bisa terjual. Nah, sama ketika mungkin jualan kok mungkin kemarin ada dulu kok serasa menurun ya, gitu loh. Serasa menurun, serasa kurangnya peminat, serasa kurangnya pembeli, insya sama akan ada suatu kelancaran yang luar biasa, peningkatan pesat di sini. Dan itu akan menghasilkan sebuah pencairan dana yang bisa dikatakan kan tak terduga. Nah, gitu loh, yang secara dadakan itu akan membuat kalian senang dan itu akan membuat kalian bahagia. Akhirnya bisa menundukkan sebuah keterpurukan, akhirnya orang ini bisa menundukkan sebuah kesulitan hidup, terutama masalah keuangan. Minimal akan bisa meringankan beban. Kira-kira seperti itu ya. Kalau untuk tanggal lahirnya saya menangkap di sini ini yang muncul tanggal lahir tanggal 17 ya sobat ya. Di sini jelas ya, tanggal lahirnya tanggal 17. Selamat kalian diuntungkan ya. Oke sobat ya, alhamdulillah ya. Sekali lagi masalah tanggal lahir harap diingat-ingat sendiri ya. Karena saya nggak mungkin untuk mengingat karena ketika saya menerawang itu prosesnya ketika sudah masuk satu ya dia keluar masuk keluar seperti itu. Jadi saya nggak mungkin mengingat lah ya. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke ya. Sebelum saya akhiri tetap saya memberikan sebuah informasi ya. Ini juga tidak kalah penting ya. Yang jelas ketika mungkin tetap ya seperti biasa karena saya masih karena admin saya itu masih membaca beberapa komentar yang masih ada apa ya istilahnya itu salah untuk memahami sobat. Kan sering saya mengatakan bukan hanya zodiak, bukan hanya sio, bukan hanya weton ya. Termasuk seperti ini, bukan hanya tanggal lahir. Maksudnya begini. Ketika apa ya? Clue yang pertama ya, katakanlah mempunyai tanggal lahir 30 ya. Nah, ini kan tanggalnya memang sama. Tetapi yang saya maksud yang mempunyai tanggal 30 itu kan tidak satu orang, tidak 10 orang ya. Bahkan juga tidak 100 orang, banyak sekali yang mempunyai kesamaan yang lahirnya persis pada tanggal 30. Cuman kan orangnya siapa kita nggak tahu. Nah, gitu loh. Karena yang saya target, yang saya fokuskan sebuah tanggal lahir. Karena itu lebih mudah untuk dilacak. Ketika itu nama ya kesulitan karena banyak sekali di sini nama-nama yang masuk. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ya tetap seperti biasa ketika ingin ada suatu koresionetan, adanya suatu kepastian jawaban ya silakan konsul secara pribadi apakah betul
yang diucapkan Mas Dani ketika saya lahir di tanggal 30, ini contoh ketika saya lahir di tanggal 30, apakah betul akan mendapatkan suatu pencairan-pencairan dana seperti yang sudah di general readingkan di YouTube. Loh kan seperti itu. Nah, baru saya akan bisa mendeteksi apakah memang kalian yang dimaksudkan di sini yang mempunyai tanggal 30. Nah, kan seperti itu sobat ya. Nah, jadi semoga tidak terjadi salah untuk memahami. Nah, ketika kalian berkomentar tanggal saya keluar tapi kok saya enggak tambah hasil dan ini dan itu ya berarti kalian apa? Kalian skip sobat. Makanya sering saya mengatakan kalau nonton di channel Orang Batin itu ya alangkah baiknya jangan di skip gitu. Agar apa? Agar kita semua mendapatkan sebuah informasi-informasi ya ketika memang itu ada suatu keterpurukan kan kita bisa tahu oh bahwa kita harus adanya suatu perubahan, apa yang harus diubah, apa yang harus diperbaiki, kan seperti itu. Nah, ketika memang ada suatu kebaikan, ya syukur aminkan. Nah, kan seperti itu, karena tetap apapun juga ucapan adalah doa. Meskipun demikian sobat ya, meskipun terkadang ada suatu kebaikan, keburukan, ya yang buruk itu tetap ya doa saya tidak mengena sama kalian. Nah, semoga bisa dipahami. Apapun itu ya, pembacaan yang buruk, yang apa itu ya semoga saja tidak mengena sama kalian, mengena sama di luar channel Ruang Batin. Nah, ketika itu mengena sama kalian, itu juga ada positifnya, bukan berarti negatif sobat. Apa positifnya? Kalian akan bisa tahu. Akhirnya apa? Akhirnya kalian akan bisa lebih waspada. Kan seperti itu, akan bisa lebih berhati-hati, akan bisa adanya suatu perubahan. Contohnya ya untuk dinetral, untuk berikhtiar dan itu kan langkah baik untuk langkah kedepannya itu kan biar lebih baik lagi gitu loh. Jadi apa? Jadi tidak mengakar. Ketika kalian tidak tahu itu akan mengakar, kan seperti itu akan menguat energi black magic itu akan menguat mengakar dan itu akan menyebabkan kalian kesulitan setiap harinya. Bahkan itu akan terus menggerogoti dalam kehidupan kalian sampai kapan kita merasakan sebuah keterpurukan. Sampai kapan kita merasakan sebuah penderitaan kalau kita tidak semangat bangkit. Kalau ada suatu informasi kita takuti itu malah gak karu-karuan nanti. Kan tidak seperti itu. Sama ketika kita sakit kan, kita takut minum obat pahit padahal pahit itu menyebabkan kita sembuh. Ya mau nggak mau ketika kita ingin perubahan baik, ya kita minum aja. Memang apa ya, hidup itu memang pilihan gitu loh. Kita mau yang lebih baik atau kita mau minta yang lebih buruk, kan tinggal memilih saja. Nah, jadi sekali lagi semua yang saya readingkan, yang saya informasikan itu kan sebagai semangat motivasi. Itu sekali lagi tetap kembali sama kalian. Mau ada perubahan atau tidak sama sekali, yaitu saya kembalikan lagi sama kalian. Seperti itu sobat ya, pengertiannya ya. Oke ya, tetap seperti biasa, pembacaan yang baik selalu jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik, jangan takuti hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Tetap saya doakan untuk semua yang sudah keluar tanggal lahirnya itu insya Allah tak terbantahkan. Semuanya nih ya, 8 clue, 8 tanggal lahir insya Allah 99,5% mendekati ketepatan, mendekati 100% meskipun tidak ada manusia yang bisa tepat 100%. Di sini akan tak terbantahkan tanggal lahir yang sudah keluar, kalian akan menerima hasilnya. Nah, seperti tetap yang saya katakan, apakah tanggal lahir itu milik kalian? Ya, kita lihat kan seperti itu karena saya nggak tahu nama kalian gitu loh, makanya ketika ragu ya silakan konsul, itu aja mudah ya. Oke sobat ya, tetap apapun ya istilahnya tuh informasi ataupun berita dari saya, kalian sendiri yang menyikapi, tetap saya kembalikan percaya tidak percaya gitu loh, saya kembalikan sama kalian. Karena apa? Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Nah, kan seperti itu. Jadi yang lebih penting biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana. Karena sering saya mengatakan ini general sobat, ini general, ini luas, gitu loh. Saya kesulitan nama di sini, gitu loh. Nah maka itu ya jangan kecewa ketika memang tidak mengena sama kalian, seperti itu ya. Jadi tetap saya kembalikan sama kalian. Nah di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam suatu masalah, khususnya semua di semua sahabat di channel Ruang Batin ya, ketika kalian mendapatkan suatu masalah dan itu kalian sudah mengerti, sudah mengetahui, bahkan merasakan, ini kok ibaratnya tek ya, ini kok saya masalah ini kok di luar logika, tidak seperti biasa, kok banyak keganjilan yang saya rasakan. Nah, sebetulnya energi kalian itu sudah mengatakan seperti itu, tetapi apa? Tetapi terkadang banyak orang-orang yang menolak itu, sudah mengatakan energi rasa bahwa ini di luar logika, tetapi serasa dibiarkan, dicuekkan gitu loh. Makanya ya apa ya, tidak menutup kemungkinan juga semakin hari semakin terpuruk, semakin hari semakin habis-habisan. Ketika itu dibiarkan, kita akan dirugikan secara besar secara materi.
Kan seperti itu, ibarat orang sakit ketika dibiarkan, ya kan sakitnya akan bertambah parah dan biaya di situ kan akan besar. Nah, kan seperti itu. Sama, ketika kalian ada suatu yang halal ganjil ya, di luar logika, ketika kalian biarkan ini akan menggerogoti semua. Nah, jangan sampai habis-habisan sobat. Nah, gitu loh ya. Jadi saran saya ketika kalian merasakan itu semua ya segera ditanggulangi, segera diatasi. Bagaimana caranya? Ini kan di luar logika yang mudah. Satu, kuatkan segera kuatkan ya pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa itu segera sobat. Itu untuk bisa mengatasi. Dan nomor dua, barulah kita menuju langkah tahap ikhtiar. Kan seperti itu. Ya. Cari orang-orang di bidangnya ataupun mungkin ketika kalian tahu sendiri ya silakan dinetral sendiri, dibuka aura sendiri kan seperti itu. Yang jelas ketika kita tidak tahu ya tidak ada salahnya kita cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kita bisa terbuka jadi kepositifan, kerezekian halal baik itu akan bisa mendekat dan hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang negatif itu akan menjauh. Karena jelas kan nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Tidak mau nasib itu berubah otomatis, itu loh. Kalau bukan orangnya sendiri yang mengubahnya minimal ada suatu perjuangan, ada suatu doa, ada suatu ikhtiar di situ. Nah, ketika itu sudah kita jalankan semua, kunci terakhir apa? Ya sudah kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik seperti apa yang kita inginkan. Karena apa? Karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri agar menjadi lebih baik. Nah, kan seperti itu ya. Itu letak kunci suksesnya sobat. Seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat di channel Ruang Batin, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi untuk semua sahabat di channel Ruang Batin, semoga kalian tetap harus semangat ya. Apapun itu, semoga bisa manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.